Masjid Imam Syafi'i, sepertinya Masjid Imam Syafi'i membutuhkan uluran tangan kita kembali untuk pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Pada kesempatan yang lalu sebelum pandemi, kita sudah melaksanakan pembangunan. Qadarullah belum sempat selesai, terjadi pandemi, maka kita hentikan. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami mengajak untuk kita semuanya untuk membantu pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i yang rencananya akan membangun kamar mandi, kemudian tempat wudhu, kemudian kamar untuk marbot, kemudian kamar untuk kunjungan ustadz dan lain sebagainya, yang diperkirakan sekarang kebutuhannya adalah 250 juta. Oleh karena kaum muslimin, kita mengajak untuk sama-sama bahu-membahu membantu pelaksanaan pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Mudah-mudahan dengan uluran tangan kita, walaupun jumlahnya tidak besar, menjadi pahala jariyah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ingin berpartisipasi untuk membantu yang dari jarak jauh, silahkan untuk melihat rekening yang ada di bawah ini. Kemudian yang dekat bisa bantuan diantarkan langsung ke Masjid Imam Syafi'i, baik bentuknya finansial ataupun bahan-bahan bangunan. Ini yang kami sampaikan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la'alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang nggak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan dapatkan pahala menyebarkan ilmu agama, terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah multimedia. Yang diantara ya hal yang harus kita syukuri semua, di kota kita sudah banyak sekali ya media-media dakwah seperti ini, dan diantara kecerdasan seorang manusia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bisa bermanfaat meskipun kita sudah tiada. Kata Nabi SAW, idza matal insan in qata amaluhu illa min thalath. Kalau seorang manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Dia nggak bisa sholat, sedekah, puasa, zakat, menghadiri majelis ilmu agama, membaca Al-Quran, kecuali 3 hal. Dan diantaranya adalah shadaqatin jariyah dan ilmin yuntafa'u bih. Sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Dan kita bisa menggabungkan 2 hal ini, sedekah jariyah dan ilmu, dengan cara membantu pengembangan ya, media dakwah. Dan ini adalah sebuah kesempatan emas bagi teman-teman semua yang kami mengajak di sini ya. Fat Media sedang mengembangkan perangkat multimedia dakwah. Karena itulah kami mengajak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang dilimpahkan kepada kita semuanya,
sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita merasakan nikmat mampu untuk menghirup udara yang segar. Setelah diturunkannya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berupa hujan, maka sebagai seorang muslim kita wajib untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat hujan, sehingga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semuanya setelah hujan turun maka kita dianjurkan untuk membaca doa mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Mudah-mudahan hujan yang diturunkan itu adalah hujan yang diberkahi dan bermanfaat untuk makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan tentang kitab Qatful Janadani Syarh Muqaddimah Risalah Ibnu Abi Zaid Al-Qayruwani. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang Nabi Muhammad SAW. Beliau membawa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ucapan dari Ibnu Abi Zaid Al-Qayruwani yang ke-15. Beliau mengatakan qala al-muallif rahimahullahu taala wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man yamutu kama bada'ahum ya'udun. Dan bahwasanya bahwasanya hari kiamat itu atiyatun la raiba fiha, akan datang. Bahwasanya hari kiamat akan datang, la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalam masalah ini. Ya. Hari kiamat akan datang dan tidak bisa diragukan lagi kedatangannya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada siapa? Kepada seluruh para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari kiamat itu pasti akan datang. Hari kebangkitan pasti akan terjadi. Wa annallaha yab'atsu man yamutu, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan setiap yang mati. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan setiap yang mati. Dan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang hidup di bumi, di dunia ataupun di langit pasti semuanya akan mati dan akan binasa. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang hidup pasti akan merasakan kematian. Kullu man 'alaiha fan. Ya, segala sesuatu ini akan fana, akan binasa, akan hilang. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang tersisa adalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemuliaan. Ya. Setiap yang hidup pasti akan merasakan kematian. Wa annallaha yab'atsu man yamut, dan kematian itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebangkitan yang mudah. Ya. Yang mati akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak merasa susah untuk membangkitkan semua makhluk. Ya. Mungkin bagi pandangan manusia, ya, membangkitkan itu susah. Ya. Akan tapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang susah. Kalau Allah menghendaki, ya, yang mati itu hidup, maka akan hidup. Dan ini telah terjadi, ya, di zaman sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah tampakkan ketika di zaman tersebut penuh dengan keraguan. Apakah yang mati itu akan mampu dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan orang yang meragukan tentang kehidupan setelah kematian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah matinya.
Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisahnya di dalam surah Al-Baqarah. Ya, Allah mengatakan, menceritakan tentang kisahnya Nabi Uzair. Ya, Uzair yang dia ketika melihat sebuah bangunan yang telah luluh lantah, ya, dan melihat suatu desa perkampungan yang telah binasa, dia mengatakan di dalam hatinya, apakah kematian kebinasaan ini akan hidup kembali? Ya, akan hidup kembali. Ini sudah binasa. Maka Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau, Nabi Uzair. Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 100 tahun. Ketika sudah lewat 100 tahun, Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kembali. Ya. Dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh pertama. Contoh kedua, bagaimana kejadian, ya, yang Allah Subhanahu wa taala pula ceritakan dalam surah Al-Kahfi, yaitu penduduk goa, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, pemuda-pemuda yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan agama pada saat itu, agama samawi. Ya. Mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun di dalam goa. Ya, mati. Allah bangkitkan mereka. Ya, Allah hidupkan mereka setelah kematian. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang susah. Bagaimana ke contoh yang lainnya? Ya, contoh di zamannya Nabi Isa. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, orang yang mati, orang yang terbunuh, tidak tahu siapa yang membunuhnya, maka Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kembali orang mati tersebut dan hidup. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini pasti akan terjadi di dalam jiwa kita. Kematian itu pasti terjadi dan kebangkitan itu pasti terjadi. Ya. Dan hari kiamat pasti terjadi. Orang yang meragukan terjadinya hari kiamat, maka mereka adalah orang yang tidak diterima keislamannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di antara rukun iman yang harus diyakini oleh seorang hamba adalah iman kepada hari akhir. Kalau ada orang yang mereka mengerjakan sholat, puasa, sedekah, haji bahkan, tapi tidak meyakini bahwasanya kiamat akan terjadi, maka keimanannya dipertanyakan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama bada'ahum ya'udun, sebagaimana mereka dimulai penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka begitu juga mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana proses penciptaan manusia dari sesuatu yang tidak ada kemudian diadakan? Ya, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan sesuatu yang sudah ada dan dikembalikan lagi? Sesuatu dari yang tidak ada diadakan itu bisa, ya, bagaimana dengan sesuatu yang sudah ada untuk dikembalikan lagi? Tentunya lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah ucapan dari Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Beliau mengatakan wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man yamutu kama bada'ahum ya'udun. Di dalam masalah ini Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan di dalam beriman kepada hari kiamat, maka ada 4 poin yang harus diyakini oleh setiap muslim. Ada 4 poin yang harus dimiliki oleh setiap muslim tentang hari kiamat. Ya. Yang pertama, beliau mengatakan ilmu qiyamis sa'ati ikhtassa bihi Allah azza wa jalla. Ya. Poin yang pertama tentang keimanan terhadap hari kiamat, bahwasanya ilmu tentang terjadinya hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya.
Ya. Ilmu tentang kapan kiamat itu terjadi, ya, ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tidak ada satu makhluk pun di alam jagat raya ini mengetahui kapan hari kiamat terjadi. Ya. Kapan kiamat terjadi tidak ada yang tahu. Ya. Kenapa? Karena ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki. Adapun orang-orang yang katanya bisa meramalkan hari kiamat terjadi tahun sekian, hari kiamat terjadi tahun sekian, mereka adalah pendusta. Mereka adalah dajjal, pendusta yang ada di atas muka bumi ini. Ya. Ini zaman dahulu, zaman 2000-an, ya, katanya kiamat terjadi tahun 2012. Wah, banyak orang-orang yang katanya siap-siap. Tahun 2012 kiamat akan datang. Lewat. Sudah lewat tahun 2012. Terus ada yang meramalkan kiamat terjadi tahun 2019. Ya. Sampai mendatangkan orang luar negeri gitu. Tahun 2019 lewat. Ternyata kiamatnya adalah kiamat sugro, orang yang meramalkan mati. Ya, itu kiamat bagi dirinya sendiri. Tidak ada bisa orang-orang yang mencoba mengetahui kapan hari kiamat itu terjadi. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang menyimpan rahasia yang tidak diberikan informasinya kepada satu makhluk pun milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai malaikat yang tugasnya niup trompet sangkakala untuk memulai terjadinya kiamat, dia pun tidak tahu kapan kiamat. Padahal dia tugasnya dia. Ya. Allah hanya ngasih dia tugas untuk meniup. Kapan terjadinya Allah yang nyuruh. Kalau Allah sudah nyuruh, terjadi. Ya. Fa fi Sahih al-Bukhari anna Rasulullah SAW qala, di dalam Sahih Bukhari Rasulullah SAW pernah mengatakan tentang kunci-kunci gaib. Ya. Kunci-kunci gaib, beliau mengatakan mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah. Kunci-kunci alam gaib itu ada 5 dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara kunci-kunci yang gaib itu adalah wala ya'lamu mata taqumus sa'atu illallah. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini Allah menerangkan sendiri. Ya, bisa kita lihat juga di dalam surah Al-A'raf ayat ke-187. Ya. Surah Al-A'raf ayat 187, ya, kapan terjadinya hari kiamat? Tidak ada yang tahu. Ya. Sampai pun Rasulullah SAW pernah ditanya, ya, yas'alunaka 'anis sa'ati. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menjawab, la yujalliha illallah. Katakanlah Muhammad bahwasanya hari kiamat itu tidak ada seorang pun yang mengetahui pastinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam indama yus'alu anha yujibu bidzikri ba'di amaratiha. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril tidak tahu. Malaikat Jibril adalah makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan malaikat, yang memiliki kekuatan yang dahsyat, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, kepada para nabi dan rasul. Dia tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Dia nanya kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, mata sa'ah. Wahai Muhammad,
kapan terjadinya hari kiamat? Apa jawabannya Nabi? Jawabannya Nabi adalah mal mas'ulu anha a'lamu minas sa'ili. Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang menanya. Artinya kita sama-sama tidak tahu. Ya, kita sama-sama tidak tahu. Tapi Rasulullah SAW menyampaikan tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya, Rasulullah menyampaikan tanda-tanda hari kiamat yang bisa kita baca di dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis yang kedua, atau disebut juga dengan hadis Jibril. Dan di antara tanda yang besar, para ulama mengatakan, tanda yang besar tentang hari kiamat adalah diturunkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas muka bumi ini. Ini adalah tanda kiamat besar. Karena Rasulullah SAW itu beliau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan agama, untuk menyempurnakan agama, untuk membawa agama yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya. Tidak ada agama selain agama Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika Rasulullah SAW itu sudah sempurna menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini, risalah yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada Nabi Muhammad sudah selesai dilaksanakan, maka tugasnya telah selesai. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan Nabi Muhammad SAW dan tinggal menunggu kapan hari kiamat itu akan datang. Bukan hanya dukun, ternyata ada juga orang yang mengaku ustadz yang bisa meramalkan hari kiamat itu terjadi. Bisa meramalkan hari kiamat terjadi. Kapan katanya? Tahun 1500 Hijriah. Nah, sudah dekat, Pak. 1500 Hijriah. Sekarang sudah 1443 Hijriah. Tak siap-siap pula berarti. Tapi jawabannya adalah orang-orang yang menentukan, yang menentukan kapan terjadi kiamat, walaupun dia itu pakai peci, pakai sorban, ini tidak lain, mereka adalah pengikutnya Dajjal. Kalau berani memastikan kapan hari kiamat terjadi, jawaban yang tepat ketika ditanya tentang hari kiamat adalah wallahu ta'ala a'lam. Dan jawaban Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah mata sa'ah, apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi yang cerdas adalah madza a'datta laha, apa yang telah engkau persiapkan untuk bertemu dengan hari kiamat. Kapan waktunya tidak usah tahu, tidak masalah. Tapi yang paling utama dari jawaban itu adalah apa yang telah kita siapkan untuk kita bertemu dengan hari kiamat. Sudahkah kita siap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, membawa dosa dengan membawa pahala? Maka jawaban yang tepat adalah madza a'tadta laha, apa yang telah kita siapkan untuk kita bertemu dengan hari kiamat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam indama yus'alu anha yujibu bi dzikri ba'di amaratiha. Nabi SAW ketika ditanya terjadi hari kiamat, maka beliau menyebutkan tanda-tandanya. Fala ya'lamu ahadun ghairullahi fi ayyi sanatin wa fi ayyi syahrin wa fi ayyi yaumin minasyahri kana yakunu qiyamuha. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tahun kapan kiamat terjadi, bulan apa hari kiamat terjadi, hari apa hari kiamat terjadi pada bulan tersebut. Akan tetapi Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan kepada kita dengan hadis yang sahih bahwasanya waqad jaa fi sunnati an Rasulillah SAW annaha taqumu yaumul jumu'ah. Rasulullah SAW sudah mengabarkan kepada kita bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Selesai. Jumat kapan? Wallahu ta'ala a'lam. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Hari yang terbaik di mana matahari bersinar pada saat itu
adalah hari Jumat. Wa fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Wa fihi udkhalal jannah. Dan pada hari Jumat pula Allah Subhanahu wa taala memasukkan Nabi Adam ke dalam surga. Wa fihi ukhraja minha. Dan di hari Jumat Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Adam. Jadi dari hadis ini dapat kita ketahui bahwasanya di surga itu ada hari. Bagaimana harinya? Allah taala alam. Sebagaimana ini disebutkan ya, hari Jumat itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan Nabi Adam ke dalam surga dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Adam dari surga pada hari Jumat. Wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jumu'ah. Dan hari kiamat tidaklah terjadi melainkan pada hari Jumat. Ya. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang kapan terjadi hari kiamat. Ini poin pertama yang berkaitan dengan iman kepada hari kiamat. Kemudian poin yang kedua yang berkaitan dengan iman kepada hari kiamat adalah was-sa'atu tutlaqu wa yuradu biha. Ketika ada nas yang menceritakan atau menyebutkan kata as-sa'ah, kata sa'ah ya, di dalam bahasa Arab ya, sa'ah itu ini memiliki 3 maksud ya. Sa'ah ini bisa diartikan di dalam 3 maksud. Maksud pertama ya, kata sa'ah ini bisa diartikan dengan al-qiyamah dan ini yang masyhur. Sa'ah, sa'atun ya, sanya panjang. Arti yang pertama adalah hari kiamat. Sebagaimana hadis tentang terjadi kiamat. As-sa'ah, dia beribadah. Apakah dia punya Tuhan atau tidak? Ya. Di dalam hadis-hadis yang banyak ya, bahwasanya hari kiamat itu tidak akan didapatkan oleh orang-orang mukmin. Ya. Kenapa? Karena sebelum kiamat itu terjadi, ya, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan angin, di mana angin tersebut apabila terhisap oleh orang mukmin, orang yang masih ada keimanan di dalam hatinya, maka mereka langsung mati. Ya. Mati massal nanti ya. Itu menjelang hari kiamat. Sebelum kiamat terjadi, ya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan orang-orang yang beriman yang masih ada keimanan di dalam hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan sebuah angin yang apabila dihembus atau dihisap maka akan matilah orang-orang yang beriman. Kemudian wa kullu man mata qabla dzalika faqad ja'at sa'atuhu. Dan orang-orang yang meninggal sebelum hari kiamat terjadi, maka berarti telah datang hari kiamatnya, kematiannya. Sa'atu, telah datang hari kematiannya. Ya. Ini artinya sa'a itu diartikan dengan kematian. Ya. Wa kullu man mata qabla dzalika faqad ja'at sa'atuhu wa qamat qiyamatuhu. Orang-orang yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datang hari kiamat, maka berarti kiamatnya telah datang. Makanya sebagaimana para ulama mengatakan kiamat itu ada 2 jenisnya. Ya, kiamat itu ada 2 jenisnya. Yang pertama adalah kiamat kubra dan yang kedua adalah kiamat sughra. Ya. Kiamat kubra dan kiamat sughra. Kiamat kubra adalah kiamat yang terjadi besar-besaran dengan cara Allah Subhanahu wa taala membinasakan alam jagat raya ini. Dan kiamat sughra adalah kematian. Kematian seseorang, ya, orang yang mati
maka dikatakan telah datang kiamatnya. Ya. Kenapa telah datang kiamatnya? Karena intaqala min daril amal ila daril jaza. Karena orang tersebut itu telah pindah alam. Ya. Orang yang mati berarti dia pindah alam dari alam usaha, alam beramal menuju alam pembalasan. Ya, menuju alam pembalasan. Orang yang sudah meninggal dunia maka sudah terputus usahanya, tidak bisa nambah lagi kecuali dengan usaha-usaha yang telah diusahakan dahulunya. Ya, tidak bisa nambah pahala lagi. Ya, di dalam kubur sudah tidak bisa nambah pahala lagi. Ya, tidak bisa menambah ibadah. Ya. Makanya kalau ada orang-orang yang datang ke kuburan, ya, orang yang datang ke kuburan nenek moyang, wali-wali, wali Allah Subhanahu wa taala, mereka datang dan mengatakan, wahai fulan, wahai syekh, bantu aku. Ya, kami besok nado hajatan. Tolong doakan supaya hajatannya lancar. Kata Mbah Buyutnya di dalam kubur itu, aku lagi saro, kamu nak minta bantu aku. Kalau lagi dipecut, ya lagi diazab, aku lagi saro, kamu nak minta doa ke. Ya, tidak bisa sudah, tidak bisa mendoakan orang yang di keluarganya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menceritakan bahwasanya ketika mayat itu dia mendapatkan kenikmatan kuburan, kenikmatan alam barzakh, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, izinkan aku kembali ke rumah keluargaku dan aku kabarkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang Engkau berikan kepadaku di kuburan. Ya, dia mendapatkan kenikmatan, mau ngabari keluarganya bahwasanya nikmat kubur itu ada sebagaimana azab kubur itu ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kuf. Sudah cukup sudah, ya. Kamu udah katelah gawe lagi sano." Ya. Urusan mereka nanti yang akan mereka lakukan dan yang akan mereka terima. Urusanmu sekarang adalah nikmat, kenikmatan. Ya. Sudah terputus. Ya. Tidak akan bisa kembali lagi. Ya. Kemudian makna yang ketiga dari kata as-sa'ah, ya, wa tutlaqu wa yuradu bihal ba'su. Ya. Kata sa'ah itu diartikan juga dengan hari kebangkitan. Ya, hari kebangkitan. Kama qala azza wa jalla fi ali fir'aun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keluarganya Fir'aun dan bala tentaranya, Allah mengatakan, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." Ya. Api neraka itu akan ditampakkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya di kuburan setiap pagi dan sore. Dan ketika terjadi hari kiamat, maka Allah mengatakan, masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam adab yang pedih. Kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengomentari ayat ini bahwasanya hadhil ayah akbaru dalilin an adzabil qabri. Ya. Ayat ini adalah ayat yang terbesar tentang informasi tentang adanya azab kubur. Karena sebagian manusia ada yang menolak azab kubur. Mereka mengatakan azab kubur itu tidak kate. Hadis-hadis yang menceritakan tentang azab kubur itu adalah hadis-hadis yang ahad, khobaru ahad. Ya, yang menceritakan tentang alam ghaib ini harus khobarnya adalah khobar mutawatir. Tapi ini adalah khobar ahad, maka tidak diterima oleh mereka. Mereka lupa dengan ayat ini. Ya, bahwasanya Allah sudah mengatakan keluarganya Fir'aun dan bala tentaranya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ditampakkan api neraka di dalam kuburnya
setiap pagi dan sore. Dan ketika hari kiamat nanti terjadi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikatnya untuk memasukkan Fir'aun ke dalam adab yang pedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-saa'ah qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Orang-orang kafir mereka mengatakan hari kiamat itu tidak terjadi. Ya. Hari kiamat itu tidak terjadi. Bagaimana mungkin kita sudah mati, sudah jadi tanah, kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadza syai'un ajib, kata mereka. Ini adalah perkara yang aneh. Kita mati selesai, sudah selesai. Ya. Enggak ada gunanya lagi kita. Sudah jadi tanah, sudah selesai. Ya. Sehingga mereka mengatakan la ta'tina sa'ah, hari kiamat itu enggak akan terjadi. Hari kiamat itu adalah dongeng. Hari kiamat itu adalah dongeng para nabi, dongengnya Nabi Muhammad. Ya, Allah mengatakan qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Katakanlah Muhammad kepada mereka bahwasanya kiamat itu pasti terjadi. Ya, kiamat itu pasti terjadi. Ya, tidak ada keraguan dalam masalah ini. Ya. Orang-orang yang mengingkari hari kiamat itu adalah orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka membuat cerita-cerita palsu, dongeng-dongeng palsu yang mengatakan hari kiamat tidak ada, padahal hari kiamat itu pasti terjadi. Hari pembalasan pasti terjadi. Ya. Wa hum innama ankarul ba'tsa kama qala azza wa jalla. Padahal mereka orang-orang yang mengingkari kiamat itu adalah mereka orang-orang yang mengingkari kebangkitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu. Orang-orang kafir itu mereka mengira bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma la yunabba'una bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Ya. Katakanlah Muhammad kepada mereka, demi Tuhanku bahwasanya mereka pasti akan dibangkitkan dan mereka akan diberikan sesuai dengan yang mereka usahakan. Dzalika 'ala Allah yasir, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki sesuatu terjadi pasti terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ini dalam Al-Qur'an. Dan yang mengatakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menyebutkan waman ahdatsu minallahi qila. Siapakah orang yang paling baik ucapannya dari Allah Subhanahu wa taala? Siapakah orang yang paling melaksanakan janjinya dari Allah Subhanahu wa taala? Dan semua yang diinformasikan oleh Allah dari Al-Quran, di dalam Al-Quran ataupun yang Allah sebutkan melalui lisan Muhammad SAW, ini pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Orang-orang yang mengingkari ini adalah orang-orang yang tidak terima ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga, qauluhu, ucapannya Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani yang mengatakan bahwasanya hari kiamat itu pasti terjadi, tidak ada keraguan, dan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan setiap kematian sebagaimana mulai mereka pun akan dikembalikan. Ini sesuai dengan Al-Qur'an. Ya, ucapannya beliau ini sama dengan yang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya. Di dalam pembelajaran tentang Al-Qur'an, ya, ketika orang berbicara mirip dengan ayat Al-Quran, ya, orang berbicara atau mengatakan sesuatu, atau ulama mengatakan sesuatu yang mirip dengan Al-Quran, ini dinamakan dengan al-iqtibas. Ya, al-iqtibas, yaitu orang mengatakan sesuatu sama dengan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Sebagaimana ucapan Ibnu Abi Zaid ini, beliau mengatakan wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man yamut.
Ini sama dengan Allah mengatakan wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Tapi beliau mengubah dari man fil qubur dengan man yamut. Kalau ayat itu menyebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan setiap yang ada dalam kuburan. Ya, tapi beliau menggantinya dengan dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan setiap kematian. Sama. Ya. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala mengatakan innas sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti terjadi dan tidak ada keraguan di dalamnya, akan tetapi banyak di antara manusia mereka tidak mengimani hari kiamat itu terjadi. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Dan demikianlah kami tampakkan kepada mereka. Dan demikianlah kami tampakkan kepada mereka kehidupan setelah kematian, ya. Liya'lamu, untuk mereka mengetahui anna wa'dallahi haq, bahwasanya janji Allah itu pasti terjadi. Ya, janji Allah pasti terjadi. Wa anna sa'ata la raiba fiha, dan sesungguhnya hari kiamat itu ini tidak ada keraguan. Ya. Pada kesempatan waktu itu Ana pernah menyampaikan bahwasanya di dunia ini ada dua hal yang pasti terjadi. Ya, di dunia ini ada dua hal yang pasti terjadi. Yang lainnya belum tentu. Apa dua hal ini? Ya, dua hal yang pasti terjadi dan pasti dirasakan oleh setiap hamba. Yang pertama adalah rizki. Setiap yang hidup pasti Allah kasih rizki. Ini pasti. Makanya urusan rizki ini kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, maka kita yakin kita pasti diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja rizki itu akan datang sesuai dengan usaha dan ketakwaan seseorang hamba. Ya, sesuai dengan usaha dan sesuai dengan ketakwaannya. Kalau ketakwaannya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dan usahanya maksimal, insya Allah Allah tidak akan mengecewakan setiap usaha yang maksimal. Dikasih rizki. Ya? Tapi kalau ada seorang gawenya duduk di masjid, ya, duduk di masjid dari pagi lah tekapar di masjid. Ngomong, kamu tuh usahalah. Kalau aku dapat rizki pasti aku dapat rizki. Lah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Ini dengan dia mengatasnamakan saya tawakal kepada Allah. Ya. Duduk di masjid tidak ada usaha. Ya rizki itu datang tapi secukupnya. Hanya cukup untuk masukkan makanan ke perutnya. Ya. Orang malas yang dibungkus dengan tawakal. Ini yang pasti terjadi, kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama rizki, kemudian yang kedua adalah kematian. Ya, kematian ini pasti terjadi. Tidak ada seorang pun yang mampu lari daripada kematian. Ya, walaupun dia itu ngumpet di sebuah gedung yang tinggi besar kokoh, ya, malaikat maut itu tidak punya batasan. Malaikat maut itu tidak punya batasan untuk mendatangi seorang yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau orang mungkin ada batasan. Kita dikasih pagar, kita tidak bisa masuk. Tapi malaikat maut, ya, no problem. Di dalam hadis yang sahih, ya, sesungguhnya malaikat itu tidak akan masuk rumah yang ada di dalamnya patung dan anjing. Sehingga ada orang yang meyakini berarti kita melihara anjing dan pasang patung supaya apa? Supaya malaikat tidak masuk ke rumah. supaya kita tidak mati-mati. Tidak bisa. Ya, yang tidak masuk ke rumah itu malaikat rahmat, tapi malaikat maut, ya, sampai anjingnya pun dibunuh.
Sampai anjingnya pun dibunuh. Ya, dak kate penghalang. Ya. Taib. Alhamdulillah sudah isa. Insyaallah untuk yang lainnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang gak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah, multimedia. Yang diantara ya hal yang harus kita syukuri semua, di kota kita sudah banyak sekali ya media-media dakwah seperti ini, dan di antara kecerdasan seorang manusia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bisa bermanfaat meskipun kita sudah tiada. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalath." Kalau seorang manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Dia enggak bisa sholat, sedekah, puasa, zakat, menghadiri majelis ilmu agama, membaca Al-Quran, kecuali 3 hal, dan diantaranya adalah shadaqatin jariyah dan ilmin yuntafa'u bih. Sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Dan kita bisa menggabungkan 2 hal ini, sedekah jariyah dan ilmu, dengan cara membantu pengembangan ya, media dakwah. Dan ini adalah sebuah kesempatan emas bagi teman-teman semua yang kami mengajak di sini. Ya, Fat Media sedang mengembangkan perangkat multimedia dakwah. Karena itulah kami mengajak teman-teman semua untuk membantu donasi dan juga menyebarkan info ini kepada teman-teman yang lain. Semoga dengan